Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dengan nomor NIM 2398014628 dari LPDK Universitas Negeri Semarang. Hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024 saya melaksanakan video pembelajaran untuk UPIN pada jam 11 sampai 12.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas untuk memimpin. Semuanya mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
berasal dari Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi para Teku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Teku Umar dilahirkan di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Palawan, Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teku Musa, Cut Intan, dan Teku Mansur. Teku Ahmad Mahmud dan Teku Nanda Setia adalah anak dari Teku Nana Rancai, dan nenek moyang Teku Umar adalah Datuk Mahmud Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Mudaranta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabu. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sofia yang merupakan istri pertamanya, anak dari Ulai Balang Gelumpang. Kemudian Teku Umar menikah lagi dengan Nyak Malia Putri Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyakdin, anak dari Teku Nanta Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyakdin sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teku Ibrahim Lamga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gere Darul pada Juni 1878. Teku Umar seorang yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Teku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyakdin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Teku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Teku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896,
Teguh Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang 18.000 dolar. Teguh Umar yang dibantu Teguh Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 160 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekerkov sebagai pengganti Gubernur Banteji yang telah memberi kepercayaan kepada Teguh Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Teguh Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hort bersama pasukan besarnya untuk menangkap Teguh Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Teguh Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Teguh Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087-3/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Teguh Umar. Semoga dapat. Oke, berdasarkan video tadi, silakan kerjakan LKP.
Oke, yang belum disebut untuk mewakili kelompok, silakan satu orang untuk mempresentasi kelompok mana. Oke, kelompok Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok lebah, nama peserta Amira Zahra Zampana, Zakriya Nafis, Misra Yulis, dan Zulkarnaini. Satu, apa ide pokok dari bacaan di atas? Ide pokok dari bacaan Teuku Umar adalah memiliki semangat perjuangan yang tinggi dalam membela bangsa. 2. Ceritakan kembali secara singkat sejarah pahlawan Teuku Umar. Teuku Umar dilahirkan di Melabo pada tahun 1844. Ia berasal dari keluarga keturunan Minangkabau yang merantau ke Aceh pada akhir abad ke-17. Ia seorang pahlawan yang cerdas dan pemberani, serta memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai masalah. Ia dikenal cerdik dan pandai bersifat. Teuku Umar bersifat untuk berpura-pura menjadi kaki tangan gelar. Kemudian Teuku Umar masuk ke dalam dinas militer atas keterlibatan tersebut pada tanggal 1 Januari 1884. Beliau dianugerahi gelar Teuku Johan Pahlawan. Di manakah makan pahlawan Teuku Umar? Makanan pahlawan Teuku Umar adalah di Kabupaten Aceh Barat, di Kampung Mugo Raya, Kecamatan Panton Ru. Bagaimanakah teknik hidup Teuku Umar dalam memakamkan, menguburkan jasad Teuku Umar agar tidak diketahui oleh Belanda? Dengan menyembunyikan jenazahnya oleh pasukan dengan membawa yang pertama ke daerah Calang, kemudian ke Batu Putih hingga ke daerah Aromat. Bagaimana kondisi makan Teuku Umar? Selalu dirawat. Kesimpulan yang dapat kamu ambil dari cerita pahlawan Teuku Umar. Teuku Umar adalah seorang pemimpin orang Aceh yang terkenal yang dilahirkan di Melabo. Meskipun beliau tidak bersekolah, beliau termasuk anak yang cerdas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah hasil paparan LKPD atau kerja kelompok dari kelompok lain. Berdasarkan hasil paparan kelompok tadi, untuk kelompok-kelompok lain harap untuk depan atau besok melaksanakan LKPD ini
Oke, sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari materi pahlawanku, yaitu mengenai Teku Umar. Kesimpulan yang pertama, Teku Umar seorang pahlawan yang gigih, berani, dan pantang menyerah. Beliau lahir di Melabu. Beliau juga mempunyai taktik yang berpura-pura dengan Belanda. Teku Umar mempunyai 3 orang istri. Yang pertama siapa tadi? Nyak Sapia. Yang kedua Nyak Mahliga. Yang kedua berarti mempunyai 3 orang istri. Teku Umar juga seorang pendiri yang perannya yaitu apa? Pahlawan nasional. Yang pertama yaitu sifat kepahlawanan Teku Umar patut kita teladani, meskipun bukan dari keturunan yang keturunan orang kaya ataupun keturunan terpandai, beliau juga mempunyai taktik perang yang luar biasa.